Zhao mengikat rekannya ke ban. Dia menyenandungkan musik dengan santai sambil berjalan, dorong dan berjalan. Rasanya ini lebih melelahkan daripada menggendong orang. Dia sudah tidak punya tenaga. Dia terpaksa mendorongnya dengan bokong. Zhao berjalan menanjak dalam satu tarikan napas. Napasnya megap-megap saat hendak beristirahat. Tanpa disadari, ban tersebut berjalan dengan sendirinya. Gawat, ban langsung menuruni bukit. Saat menuruni bukit untuk memeriksanya, kaki rekannya keluar. Zhao tidak khawatir, karena rekan kerjanya sudah lama meninggal. Tujuan perjalanannya adalah untuk membawa rekannya kembali ke kampung halaman, agar dia kembali ke tempat asalnya. Zhao terus menggendong rekan kerjanya di jalan. Entah berapa lama, dia menyadari bahwa sepatunya sudah rusak. Lalu, dia memakai sepatu rekan kerjanya. Dia merasa cukup nyaman setelah dipakai. Zhao merasa sepatu kanan agak tinggi. Dia mengeluarkan sol yang ada di dalam. Tak disangka ada uang di dalamnya. Dia tidak punya uang sekarang. Uang ini kebetulan menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Zhao berpikir, jika kembali dengan berjalan, rekannya pasti sudah mulai berbau. Mungkin semuanya akan membusuk. Dia berencana menyewa mobil untuk pulang. Sebagai teman, uang itu harus dibayar sendiri. Zhao menjamin untuk memakai uang pensiunnya terlebih dahulu, dan akan cari cara untuk mengembalikannya ketika pulang. Setelah berdiskusi dengan pengemudi, Zhao pergi ke restoran dan makan enak. Tak disangka, ini adalah restoran gelap. 3 makanan seharga 600 yuan. Zhao pasrah. Bagaimanapun, makanannya enak. Saat ini, pemilik restoran mengejarnya dari belakang. Mereka berkata, 2 lembar uang dari 600 yuan yang dibayarkan oleh Zhao adalah uang palsu. Zhao tidak berdaya dan mengambil 200 yuan lagi. Zhao memeriksanya dan ternyata itu juga uang palsu. Zhao merasa ada yang tidak beres. Dia memeriksanya sendiri dan menyadari semua uang palsu sama sekali tidak bisa digunakan. Dia terpaksa membakarnya untuk rekannya. Saat ini, Zhao tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana menjelaskan tentang 5.000 yuan ini kepada keluarga rekannya? Meski menggendongnya pulang, perjalanannya sangat jauh. Tidak yakin kapan akan tiba. Dia terpaksa menguburnya di hutan. Setelah menggali lubang, Zhao mencobanya sendiri, dikelilingi oleh kicau burung dan bunga. Yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Zhao tiba-tiba memiliki ide untuk bunuh diri dan ingin dimakamkan di sini bersama rekan kerjanya. Dia memperbaiki rambutnya, kemudian dia mendorong batu dengan kencang. Lalu, batu itu membentur punggungnya dengan kuat. Zhao pingsan. Setelah bangun, dia diselamatkan oleh pasangan peternak lebah. Dia melihat wajah wanita itu terluka. Separuh wajahnya rusak. Namun, dia masih menjalani hidup dengan berani. Zhao merasa malu. Mereka telah mengatasi rintangan yang begitu besar. Rintangan yang dialaminya bukan apa-apa. Sesudah makan, pria itu mengantar Zhao ke kota terdekat. Saat tiba, langit sudah gelap. Kemudian, dia melihat salon yang masih buka. Dia meminta gadis di salon untuk membantu merias wajah rekannya. Dia juga berlutut setelah berbicara. Setelah tahu tentang apa yang terjadi pada rekannya, gadis di salon bersedia untuk membantu. Ketika keduanya berbincang, sebuah mobil polisi sedang berpatroli. Melihat Zhao berpakaian seperti ini, dia tidak terlihat seperti orang baik. Polisi mengingatkan gadis di salon bahwa belakangan ini tidak aman. Harus berhati-hati. Saat itulah polisi menemukan seseorang di dalam rumah. Dia melihat semakin dekat. Gadis salon segera menjelaskan, Zhao dan orang itu adalah pamannya. Mereka datang mengunjunginya hari ini. Pamannya tertidur karena minum anggur terlalu banyak. Barulah polisi tidak lagi waspada dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, gadis di salon memberinya kacamata hitam. Dengan begitu, tidak akan ketahuan. Keesokan harinya, Zhao melihat mobil donor darah. Awalnya dia ingin mendonor, namun, karena dia menderita hepatitis B, dia tidak bisa mendonorkan darahnya. Kemudian, seorang pria mencarinya. Darah yang menunjukkan hepatitis B juga bisa didonorkan. Sekali donor akan dibayar 500 yuan. Kehidupan miskin memaksanya untuk melakukannya. Di sini dia bertemu Dandan. Dia baru tahu bahwa itu adalah usaha ilegal. Zhao tidak ingin menyakiti siapapun dan ingin pergi dari sini. Tanpa diduga, polisi bergegas masuk. Pengusaha ilegal ditangkap. Zhao dan dibawa ke kantor manajemen. Pemerintah sangat bertanggung jawab. Tidak hanya diberi makanan dan tempat tinggal, mereka juga diantar pulang dengan gratis. Pada saat pertemuan di malam hari, pertunjukan yang dimainkan oleh Zhao dan Dandan membuat suasana yang tak bernyawa menjadi hidup secara instan. Karena pertunjukan ini, keduanya saling menyukai. Pada akhirnya, karena hanya boleh sendirian, mereka harus berpisah.